Kalian harus kenal karena nanti hubungannya dengan rumus yang Anda gunakan waktu validitas reliabilitas ya. Ini jarang dikenali ya kalau nggak membaca bukunya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat kuesioner validitas reliabilitas atau membaca skripsi pasti pakainya adalah rumus Avogadro ya, sampai semuanya sampai terkenal tuh rumus itu. Ya, tapi sebenarnya enggak ya. Kuesioner itu kan ada yang bentuk pernyataan, ada pertanyaan. Yang Anda perhatikan adalah pilihan jawaban. Kalau pilih jawaban itu hanya ada dua ya, tidak, benar, salah. Ini disebut sebagai membuat ininya, berarti dia menggunakan skala Goodman. Goodman, yaitu untuk membuat instrumen yang dia memiliki dua atau dikotomi, dua jawaban. Namanya Goodman. Ya, tidak, benar, salah. Kalau dia membuatnya lebih dari dua jawaban, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pernah lihat toh? Pernah. Sekarang namanya disebut skala Likert. Likert, L-I-K-E-R-T. Likert. Ya. Likert itu skala jawaban yang dia tingkatan ya, atau lebih dari dua, lebih dari dikotomi. Diapali dulu. Lebih dari dua. Lebih dari dua pilihan jawaban. Itu namanya skala Likert. Atau apalagi Bu, A, B, C, D, E itu Likert juga ya. Sudah? Sudah bagus ya? Lanjut. Ini kayak tren baru ya. Apa adanya Bu? Apa adanya. Kamu tidak usah sayang-sayang. Kayak gini bisa penghapus gak laku ya. Lebih nggak ada Bu kalau di pengaruh. Oh ya. Ada yang pengaruh. Kalau pengaruh nggak, kan ada dua variabel itu. Kalau faktor-faktor itu Kalau kan hubungan faktor. Judulnya ya. Hubungan faktor demografi dengan estafet. Satu itu kan demografik doang. Saya 3 variabel. 3, berarti 3 kuesioner. 3 ditambah kuesioner karakteristik. Kalau screening ya berarti berapa? 5. Kalau ini tadi kan kadar gula darah. Kadar gula darah kan cukup ya pakai checklist saja. Tapi kalau kayak IDWG kan pakai timbangan, jadi nggak pakai kuesioner. Ya bisa. Jadi 2 yang dipakai kuesioner. Ya nggak masalah. Sesuai jadi jenis variabel. Tadi misalnya hubungan yang kakak tingkat kemarin ya habis mau ujian. Ya bagus. Sederhana banget judulnya. Sederhana, sangat sederhana. Hubungan kehamilan remaja dengan kejadian stunting. Wow. Itu kan sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Kehamilan remaja datanya ini enggak. Cuma lihat di ini semua. Stunting lihat di KIA. Ya kan? Pakai checklist kan? Oh dia stunting enggak pendek. Itu kehamilan di luar nikah. Hah? Kehamilan di luar nikah. Enggak, kehamilan remaja di Gunung Kidul. Ibu mau nanya. Kehamilan remaja, tinggal lihat ibunya nikah di usia berapa? Oh, menikah sekian, centang. Kalau nikah muda? Tuh siapa yang mau ganti? Enggak, itu sudah ada. Ada. Gitu. Tunggu kakak tingkatmu aja dulu dia responnya apa gitu ya, masukannya. Nah itu dia tanya enggak, dia cuma pakai lembar checklist tuh. Enggak masalah, itu namanya data sekunder. Jadi data yang didapatkan enggak langsung dari orang. Boleh, enggak masalah. Bu, mau nanya Bu. Kan kita mulai misalnya skripsinya, kita kan KKN dulu baru lanjut skripsi lagi kan Bu. Nah kalau misalnya pas KKN nyebar kuesionernya boleh nggak? Jangan. Kalau Anda belum jangan simpel. membayangkan seperti itu. Ikuti alur aja. Ikuti alur aja tuh Yun. KKN proper Satu-satu. KKN di samping skripsi.
Iya, nyambungnya seperti Ya, saya dulu juga Boleh. KKN juga. Tapi Saya simpel belum? itu itu manajemen sendiri-sendiri. Kalau kamu misalnya udah skripsinya berhenti dulu, saya mau KKN dulu. Ayo, nanti habis KKN males. Kalau kamu punya waktu Jadi sini ada peluang waktu konsul kakak tingkat kalian kan gitu. Ini KKN Mbak, iya Bu. Udah nggak ada ini Bu, kegiatannya sudah tadi. Saya boleh ke kampus nggak Bu konsul skripsi? Oh iya. Makanya udah dikasih dosen Kan aku isi. Saya dulu KKN sambil ngambil data. Oh, yeah. Nah, kalian harus bisa sebelum KKN udah selesai, alhamdulillah. Tapi kendalanya Satu kendalanya sama apa coba? Ya, mood males. Kisi-kisi. Ya. Ya, Ibu. Kisi-kisi. Kalau kalian teman-teman membaca skripsi pasti ada si kisi-kisi ya. Kisi-kisi seperti kalian mau UAS tanya kisi-kisi. Kisi-kisi instrumen. Ini biasanya ada di kuesioner ya. Maksudnya bagaimana sih Bu? Topik apa saja yang ada di dalam pertanyaan kuesioner itu? Ya, biasanya dalam tabel ya, isinya misalnya nomor, soal. Maaf, salah. pakai yang baru. Hah? Pakai yang gaya tentang Baunya sih nggak tahu. Baunya bau benson. Bensin. Apa bensin? Bensin berapa? Kopi bensin. Bensin apa ya? Nggak bagus kalau dihirup terus menerus. Ya, biasanya adalah nomor, terus kemudian topik pertanyaan, nomor soal, jenis pertanyaan. Ya biasanya seperti ini. Nomor 1, misalnya tentang kualitas tidur. Ya, kualitas tidur pada pasien DM. Nah, apa yang dibahas misalnya adalah frekuensi tidur misalnya. Membahas tentang frekuensi tidur. Pertanyaannya nomor 1, saya setiap malam tidur kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, itu kan frekuensi tidur ya. Durasi ya itu ya. durasi. Misalnya sehari saya tidur 3 hari. Misalnya di pertanyaan 3 soal kali. seperti itu. Nah, 3 kali. Itu topiknya apa sih? Berarti itu membahas tentang frekuensi tidur. Nah, di nomor soal berapa saja di kuesioner itu yang topiknya tentang frekuensi tidur? Ada di nomor soal 1, misalnya 5 dan 7 misalnya. Gitu ya. Terus jenis pertanyaannya ini apa? Oh, 157 dia pertanyaannya sifatnya positif. Ya, positif itu jawabannya yang dia positif. Misalnya contohnya ya, dengan mandi, saya mandi setiap hari agar kuman-kuman itu tetap hidup di tubuh saya, misalnya seperti itu. Salah atau benar? Salah. Itu namanya disebut sebagai unfavorable atau pernyataan negatif. Nanti jawabannya yang benar adalah salah. Tapi kalau pernyataannya kuesionernya itu, saya mandi setiap hari agar kuman-kuman itu di tubuh saya tumbuh atau mati, gitu. Itu berarti adalah favorable atau pernyataan positif. Seseorang yang akan menjawab pernyataan itu pasti dia menjawab benar atau salah? Benar. Ini baru mendapatkan skor 1. Jadi ini 1 benar. Karena dia negatif. Dia akan menjawab salah. Kalau benar 5. Jelas, ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan jenis pertanyaannya. Apakah dia favorable ataukah unfavorable? Ya. Kenapa Bu? Karena ini berkaitan dengan skor total.
Ada 5 pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan. Pilihan jawabannya benar dan salah. Kalau benar nilainya 1, kalau salah nilai 0. Berarti kalau saya 5 pertanyaan saya jawab benar semua, nilai saya berapa? 10. 5. Tapi hati-hati. Hati-hati, kita lihat dulu apakah di 5 pertanyaan itu ada yang unfavorable. Kalau ada Bu, Kalau ada, berarti yang ada skornya 1 dia adalah ketika dia menjawab Satu. kayak tadi, saya mandi setiap hari agar kuman-kuman itu tumbuh dengan sehat kan gitu. Itu jawabannya benar apa salah? Kalau saya jawab benar, saya dapat skor nggak? dapat. Enggak. Kan unfavorable betul. Kalau saya jawabnya salah, dapat skor nggak? Oh, dapat. Oh gitu. Nanti kaitannya dengan ini. Ya. Sering penguji bertanya. Ya. Jadi hati-hati dulu sebelum Anda menjawab. Mbak, kuesioner Anda itu kalau di jumlah total skornya berapa? Sekian. Dapatnya dari mana? Coba dijelaskan. Ini jelaskannya. Ada pertanyaan favorable, unfavorable Ibu sekian. Nah. Jelas? Insya Allah. Bismillah. Hapus ya. Itu namanya kisi-kisi ya. Jadi setiap kuesioner wajib harus ada kisi-kisinya. Biarin aja. Masya Allah. Oke, yang terakhir. Saya agak ringan kalau ngajar semester 6 di kandang. Ya, oke Bu ya. Yang semester 4, Ibu tanya dulu Bu, itu bisa dapat itu gimana Bu? Karena dia masih kecil kan? Harusnya semakin besar semakin simpel Bu. Kalian Jawabnya iya kan? karena kalian di sini otaknya kan sudah yang terakhir untuk materi ini validitas dan azan ya? Ini azan luar atau HP? Luar. Oh luar ya, dengarkan dulu ya. Nanti tidak balas. Yo bapak-bapak ibu-ibu, jagongannya mau jagung. Monggo nggak akan kita nggak saya nggak pintar. Validitas reliabilitas. Apa itu? Apa? Validasi. Validasi. Oh, validasi. Dari kata Validasi. valid. Kuesioner itu sebenarnya loh. Cukup valid saja bisa digunakan sebenarnya. Tapi hanya digunakan di saat itu aja. Tapi kalau kamu misalnya mau penelitian dan ngambil punya kuesioner orang lain, maka kuesioner orang lain itu harus sudah validitas dan reliabilitas. Valid artinya bisa digunakan untuk mengukur. Ya, misalnya mengukur tentang kualitas hidup. Ya, berarti kuesioner itu bisa digunakan untuk mengukur kualitas hidup. Tapi ketika kuesioner itu digunakan berulang kali di tempat A, tempat B, tempat C, ya. Kuesioner Anda diadopsi dia atau diadopsi lagi oleh siapa, diadopsi lagi siapa, nah itu harus dilakukan reliabilitas. Ya, artinya satu kuesioner itu ketika dipakai untuk mengukur di berbagai tempat dengan variabel yang sama, itu bisa mengukur yang sebenar-benarnya. Makanya valid sudah bisa digunakan, tapi ketika mau digunakan kembali, dia harus reliable, harus reliabilitas. Reliable. Ya,
ya. Itu artinya. Nah, biasa yang akan kita gunakan validitas dulu. Ini konsentrasi tingkat hebat ya ini. Karena sudah masuk rumus-rumus. Ya. Rumus pertama sampel, rumus kedua adalah ini. Validitas itu ada urutannya, ya. Ada disebut validitas isi atau maaf ya. Pokoknya itu dulu adalah validitas internal. Validitas internal. Validitas isi atau konten. Yang kedua adalah validitas konstruk atau bentuk dari kuesioner, itu juga divaliditaskan. Yang ketiga validitas eksternal atau diuji cobakan atau uji Coba. ya. Tingkatannya adalah ini, biasanya ini dulu, ini terus ini. Ya. Validitas isi itu konten, maksudnya adalah isi pertanyaan itu, misalnya untuk mengukur kualitas tidur pada penyakit DM, pasien dengan DM. Maka isi dari kualitas tidur itu, isi dari kuesioner itu, isinya ya tentang bagaimana caranya mengukur kualitas tidur pada pasien DM, bukan pada pasien ginjal, pasien. Nah, itu namanya adalah konten. Isi. Isi dari mana, Bu? Isinya sesuai dengan kisi-kisi kuesioner dan sesuai dengan bab 2 kalian. Jadi pengenmu itu ngukur apa toh? Nah, itu. Ya, isi materi yang akan Anda buat dari kuesioner itu. Kalau Anda mengambil yang baku atau yang sudah validitas ya abaikan karena sudah valid kan gitu, ya. Kalau bikin baru ya. Terus validitas konstruk itu bentuk kuesioner itu, ya, itu bisa digunakan misalnya untuk mengukur anemia, pencegahan anemia pada remaja. Berarti pertanyaan yang ada di dalam atau pernyataan yang ada di dalam kuesioner itu bahasanya, ya, bisa dikerjakan oleh anak SMA untuk remaja gitu loh. Itu namanya konstruk bentuk. Kayak kamu lah ujian UAS. Kamu kalau dikasih soal anak SD bisa ngerjain nggak? Bisa. Karena terlalu kecil ya. Tapi ketika anak SD kasih soalmu bisa ngerjain nggak? Enggak, dibuang karena enggak, bahasanya terlalu tinggi gitu. Itu namanya konstruk bentuk. Jadi kalau kuesionermu itu untuk mengukur anak SMA, kayak tadi siapa yang bertanya tadi ya? Bu, kuesioner saya itu untuk anak SMP, tapi di kuesioner dia anak mahasiswa. Maka harus dirubah bahasanya, standarnya yang mudah dipahami oleh anak SMP. Terus kemudian lakukanlah validitas. Ke siapa tahu Bu ini? Ini itu ke pakar atau expert, ke orang yang pakar. Pakar itu maksudnya apa, Bu? Dosen atau kepakaran. Misalnya, ya, misalnya tadi nyeri dismenor, berarti dia bidang apa? Maternitas. Dan apa? KMB sebenarnya, karena dia membahas tentang nyeri. Kayak misalnya topiknya depresi postpartum. Itu siapa usi pakarnya? Mater Dan jiwa. Minimal adalah 2 pakar ya. Nanti hasil dari pakar sama pakar itu terus kemudian dimasukkan di rumus, dihitung gitu.
Gimana Bu? Di dalam rumus. Ya, ada rumusnya untuk uji pakar. Berarti bisa sama ibu ya? Hmm? Berarti bisa sama ibu. Monggo saja kan gitu. Kecuali pembimbing loh ya, bukan pembimbing. Kecuali pembimbingnya. Ya, pembimbing nggak boleh. Jadi ada dua, nanti masukkan di rumus terus di. Keenaknya uji pakar itu apa sih? Nanti dikasih masukan ya. Biasanya bahasa. Mbak, bahasamu terlalu tinggi, mungkin bisa diganti dengan bahasanya adalah ini. Kayak kemarin yang kasus kakak yang tadi saya ceritakan ya, itu hanya uji pakar aja. Jadi kita koreksi lagi konten bahasanya, diujikan pakar, dikasih masukan. Alhamdulillah kuesionernya lolos dan masukin ke etik sudah lolos. Gitu. Jadi jangan nangis ketika nggak etik nggak lolos, nah, ada caranya. Sabar, saya kan sabar. Nangis. Nanti kalau sudah melalui 2 tahap ini, kita uji coba sebarkan ke sampel. Nah, jadi kuesionernya itu kita sebarkan ke sampel yang dia karakteristiknya itu hampir sama dengan yang Anda teliti di tempat lain loh ya. Gitu. Ini ya urutannya sebenarnya. Ini kalau untuk kuesioner baru. Terus dimasukkan di mana Bu? Uji validitas kita menggunakan rumus, yaitu person, product, moment. Ini pakai SPSS. Person, product, moment. Hasil pertanyaan semua dimasukkan sini. Hasilnya nilai p-value jika dia kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Kalau yang sudah valid, pertanyaan yang sudah valid baru dilanjutkan ke variabilitas. Gitu. Tapi kalau ada pertanyaan yang nilainya lebih dari 0,05 berarti tidak valid. Terus diapakan Bu? Dibuang, ditandani, diperbaiki, diuji ulang. Kalau nggak mau ya dibuang. Gitu ya, itu jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi pakai ini ya, person, product, moment untuk melakukan uji validitas pada kuesioner. Kuesioner apa? Pada uji coba ya. Isi konten clear, sama sesuai judul saya. Konstruk bahasanya clear, sesuai dengan anak SMP misalnya ya. Wah, sekarang tinggal apakah bisa untuk mengukur, kita uji cobakan. Hasil sudah ada, isiannya masukkan ke rumus, keluar. Jebret, ternyata semua pertanyaan lebih dari 0,05, nangis. Ya enggak ya, pasti ada yang ini. Iya, tanya ada apa? Iya boleh. Misal kuesioner yang mau kita gunakan itu ternyata udah teruji oleh peneliti sebelumnya, udah teruji validitas sama reliabilitasnya. Nah, itu kira-kira ada ukuran tahunnya nggak? 5 tahun ke bawah atau Iya, tahun cari yang terbaru. terbaru? Cari yang terbaru. Tadi sudah dijawab. Oh iya. Nggak apa-apa. It's okay. Ya, cari yang terbaru ya Mbak ya, yang paling sakit mau pulang Yang penting bahasanya itu sesuai ya. Misalnya mau ngambil benar-benar dia untuk anak SMP, untuk anak SMA begitu ya. Kalau enggak ya Anda harus rela untuk uji ini lagi, konstruk lagi ya. Walaupun enggak diuji cobakan, tapi minimal harus diuji. Uji pakar. Gitu. Sampai sini jelas? Insya Insya Allah. Allah. Masih budak Bu. Itu kan ibu sore-sore. Udah nggak konsen Bu ya? Ya habis ini Apa berdua. yang nggak konsen kayak kamu doang? Habis ini malaming ibu. Habis ini malaming. Ayo Bu, kita bakar-bakar. Bu. Ayo ke kelaparan bersama saya.
Oh beneran Bu? Alun-alun Klaten ya, Bu. Nanti tak turunkan di stasiun lain, saya turun. Stasiun. Pakai kereta. Dibuang aja Bu di pinggir jembatan. Iya tumbal. Ada beneran kan? Oh iya, bawa. Itu mancingnya. Tumbal bro. Tumbal proyek. Oh, tol ini loh. Ada yang sudah pernah ke tempat saya belum ya? Belum ada ya? Belum Bu. Belum ya? Yang kelopaknya Winda itu. Nggak diajak soalnya. Senang nggak kalian ke tempat saya? Di sini sawah kok. Wah, kita suka Bu. Ayo racing mata. Terus validitas. Terus habis itu terakhir adalah reliabilitas. Ya. Ini reliable artinya bisa digunakan berulang kali dan itu bisa mengukur yang hasilnya sama ya, jadi bisa digunakan berulang-ulang. Bagaimana reliabilitas itu Bu? Pertanyaan yang sudah valid ya, jadi pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid kita masukkan ke rumus ya untuk diuji reliabilitas. Reliable dari bahasa real. Ada dua ya, yang sering kita pakai rumusnya. Yang pertama rumusnya itu yang pertama adalah Alpha Cronbach. ya Cronbach alpha. Alpha. Ya. Yang kedua, Komputerisasi. kalau komputerisasi itu basicnya. Oh. Yang kedua adalah kendal tahu. Ya. Ada dua ini. Ya. Saya menemukan ini pun juga berkat dari mahasiswa ya. Ketika saya kasih pertanyaan, kenapa Anda kok pakai Cronbach alpha gitu. Dia semangat nyari referensi bukunya, terus dia nemu ini Bu alasannya. Jadi saya malah belajar dari mahasiswa. Cronbach alpha itu adalah untuk kuesioner yang dia dikotomi. Artinya apa? Yang dia pertanyaannya dari skala Goodman. Benar salah benar salah. Iya. Kalau Anda menggunakan kendal tahu berarti untuk kuesioner yang skalanya Likert. Ya. Ya. Jadi ini dasar pemilihannya. Kapan saya menggunakan kendal tahu? Ketika skalanya adalah Likert. Ya. Bu itu tulisannya apa ya Bu? Maaf. Yang mana? Di bawah reliabilitas. Yang mana sih? Yang pertanyaan. Ini. Pertanyaan dan pernyataan. Ada di depan loh itu. Jadi kuesioner yang bentuk pertanyaan atau pernyataan yang valid kita lakukan reliabilitas menggunakan dua rumus, tinggal tergantung jenisnya. Kalau kita Cronbach alpha kita menggunakan untuk pertanyaan yang Goodman, kalau kendal adalah Likert. tapi itu semuanya tergantung permintaan dari pembimbing ya. Alangkah baiknya sebelum memilih Anda membaca dulu Baik Ibu. ya, nanti daripada tanya. Oh seperti ini. Saya sering bertanya kalau tentang kayak gini ya, statistik. Ini seminggu lagi ini apa? Short memory. Keluar dari kampus aja. Ini masih kita masih ada satu lagi. Tapi saya yakin kalau otak ininya dia memang sejak awal itu eksak, nggak lupa. Gimana Bu? Eksak tau eksak. Dia bukan anak eksak saya yakin. Eksak itu kalau misalnya hitung-hitungannya itu cepat.
udah langsung nyantel gitu loh. Lambat saya Bu. Nah, Bisa 5 jam sendiri Bu. Saya suka ngitung. nggak apa masalah, itu kemampuan sendiri sih ya. Biasanya lebih cepat untuk ini mudah apa namanya menghitung kayak gini. Ini tuh nggak perlu teman-teman harus menguasai. Yang penting kayak kemarin mahasiswa, Bu, saya tuh nggak bisa Ibu, saya mengolahkan SPSS-nya, nggak apa-apa. Yang penting kamu tanya, kok iso oleh iki piye, cari piye sama yang ininya. Kenapa pakai rumus ini gitu. Jadi diolahkan itu boleh, bukan olah skripsi loh ya. Joki kan. Oh, nggak boleh kalau joki. Ngolah SPSS saja, jadi rumus saja ini. Itu boleh. Tapi harus tanya, kok bisa dapet ini? Oh, interpretasi itu Bu. Ya, interpretasi harus tanya. Daripada nanti kalau di ujian nggak bisa jawab. Aku nggak bisa interpretasinya Bu. Makanya tanya. Boleh Bu? Boleh. Pakai jasa ini ya. Mas, tolong saya ini hitungkan dong. Saya punya hasil data. Angka-angkanya ini bisa di SPSS kan dong. Dan gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sendiri lakukanlah, itu lebih baik kan. Tapi kalau nggak bisa jadi dipaksa daripada engko stres, ya, obat, stres, Sungguh stres. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada Ibu. Ini karena belum ngerjain Bu. Ah, iya. Nanti kalau udah ngerjain mungkin Harus banyak. tanya. Gimana? Kita langsung lanjut ke etika ya Bu. Eh, Oh, materi kedua. Ibu kan tadi bilang Pelan-pelan Mbak PJ. Oh, gitu. Itu ada buku yang menyatakan minimal 30 ya. Tapi aslinya rumusnya itu adalah 2N. N itu adalah sampel asli. Misalnya sampelmu 50, berarti ketika uji coba sampelmu harus 60 yang kamu uji cobakan. Kayak misalnya saya dulu 71 sampelnya, saya uji cobanya adalah 140 itu. harus lebih gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi. Ini yang pengaruh adalah jenis pertanyaan. tapi dari sampelnya itu ditentuin lagi berdasarkan variabel, berapa variabel yang digunakan. Enggak, satu variabel ya jumlahnya sama. Tergantung sampelmu. Kamu besar sampel yang kamu mau teliti itu berapa? 30. Ya, kita menggunakan rumus asli ya, yang aslinya ya. Adalah 2N. N itu adalah si sampel, besar sampelmu. Kalau 30 berarti sampel akan kita gunakan untuk variabilitas adalah 60. Begitu. Lebih banyak sampel yang diuji coba, lebih besar kemungkinan validnya. Tapi lebih sedikit yang diuji coba, lebih besar untuk tidak mungkin validnya. Gitu ya. Memang harus rela. Dari sampel aslinya itu setelah dihitung. Ya, kan validitas kan bisa dilakukan kalau Anda sudah ujian proposal. Ya. Gitu. Karena nanti di ujian proposal itu masih ada perbaikan pertanyaan kayak gitu. Jadi harus tahu dulu jumlah besar sampel yang mau Anda teliti. Ya. Bu, tapi saya nggak mau pusing, ya udah menggunakan batas minimal 30. Tapi ojo nangis kalau misalnya Bu kok di antara 50 pertanyaan yang valid cuma 15 ya. Ya kalau pengen banyak yang valid, lakukanlah 2 kali lipatnya gitu. Ya, dan itu pun nggak bisa hanya sekali. Kalau kuesioner baru ya minimal kadang 2 kali. 1 bulan lah ya minimal. Oke, sampai sini saya tawarkan aja. Tapi kesorean ya nanti. Kalian juga sudah minta. Berarti etika belum lanjut Bu. Nah, gimana monggo? Ibu Karena itu minggu depan ya, saya masih ada minggu depan ya. Ada